Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya baru utama bisa hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi Hangat, Ngobrol Informasi Terhangat. Di episode kali ini tentu sejumlah persoalan, bahkan persiapan yang sangat event besar di wilayah Kabupaten Tangerang akan kita ulas lebih tajam dengan narasumber yang kompeten dan nanti akan membahas secara lebar tentang apa yang kita kerjakan. Untuk kali ini mungkin pemirsa Bata TV tahu beberapa event besar di tahun 2022, khususnya salah satunya adalah event PAMSEA yang mana diikuti sejumlah negara besar di Asia Timur. Karena PAMSEA ini termasuk program yang memprioritaskan pembangunan atau pengendalian wilayah pesisir sehingga menjadi lebih elok, lebih nyaman, dan lebih berkualitas. Untuk lebih tajam, saya didampingi oleh Kepala UPT atau bisa saya sebut dengan Bapak Agung Rumaidi, Kepala UPTD SDA Wilayah 5. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Siap. Saya panggil Pak siapa nih? Pak Agung. Agung aja. Oke, mantap Pak Agung. Pak Agung ini boleh dijelaskan apa pemirsa Bata TV juga ingin tahu nih. Siap. Pak Agung ini sebagai Kepala UPTD SDA dari Dinas Ya. Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang. Ini apa Pak, jobdesk atau tugas dan fungsinya Pak? Ya, terima kasih Bang. Kami dari UPTD SDA Wilayah 5, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, mempunyai tupoksi untuk meningkatkan, menormalisasikan saluran sungai serta sarana pendukung sumber daya air, yaitu penjagaan pintu air serta saluran-saluran yang menjadi kewenangan kami di wilayah kerja kami, yaitu ada 4 kecamatan di Mauk. Kebetulan kita lagi sedang ada di Mauk, di Sukadiri, Sepatan, dan Sepatan Timur. Oke. Ya, Nah, kalau misalkan saya gambarkan tadi di awal prolog, siap. ini persiapan PAMSEA, ini event besar Pak. Ya. 12 negara digadang-gadang akan hadir ke atau datang ke Kabupaten Tangerang. Betul, Bang. Betul. Dan pemilihannya adalah di Kecamatan Mauk, persisnya adalah di Desa Ketapang. Ini wilayah tentu domainnya Bapak nih, betul. ya kan? Ini berat nggak sih menghadapi itu Pak? Ini kan PR besar Pak. Tentu sebelum kalau kita bicara mempersiapkan ini banyak nih PR-PR yang harus dibenahi seperti itu. Nah, di bidang Bapak sendiri, normalisasi air, berapa jarak yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, dan pasti target ini tercapai gitu. Oktober mendatang Kabupaten Tangerang siap menjamu 12 negara itu Pak. Betul, Bang. Coba saya jelaskan secara global ya Bang ya, bahwa tugas kami selaku Kepala UPT Sumber Daya Air diberikan tugas untuk mendukung pelaksanaan persiapan September ini ada CSS, yaitu City Sanitasi Summit yang tanggal 7 September ini dilaksanakan. Yang lebih besar adalah betul PAMSI di Oktober tanggal 25. Kami telah diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan normalisasi di kawasan mangrove ini sepanjang 1,8 km. 1,8 km, oke. Secara mekanis dan manual. Pekerjaan kalau bisa diprogresnya kita mulai dari Juli, karena ini pekerjaan izin berkala dan rutin. Oke. Posisi pesisir pantai kita belum ada pengaman sehingga abrasi masuk ke kita, lumpur dari muara masuk sehingga kita harus mengerjakan ini pekerjaan ini rutin dan berkala. Itu khusus untuk yang di kawasan. Kita kembali lagi ke akses jalan masuk para tamu-tamu negara. Kita pun diberi tugas untuk merapikan 2 saluran pembuang yang dilintasi oleh tamu-tamu negara, yaitu saluran pembuang Ketapang dan saluran pembuang Cimauk. Kita lakukan dengan manual, kenapa? Karena begitu padatnya lokasi yang ada sehingga manuver alat kita sulit masuk, sehingga kita memang harus sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak kecamatan Mauk untuk bangli-bangli sekitar bantaran sungai bisa dirapikan. Berikutnya dari pembersihan remaja, ruang manfaat jalan. Kami sudah bekerja dari batas Rajek Mauk menuju Ketapang sejauh 5,7 km. Apa yang kami kerjakan? Kami kerjakan itu ada membersihkan rumput-rumput di pinggir jalan,
saluran yang tersumbat akibat tingginya sedimen maupun sampah. Dan berikut juga ruang jalan itu ada misalnya lahan kosong yang tidak ada pengolahannya, kita rapikan dengan cara babat rumput secara manual. Oke, semua dilakukan secara berkala ya. Yang artinya berkala. boleh saya terjemahkan ketika Siap. sebelum Komsea pun sebenarnya UPT sudah melakukan itu. Ya, Cuman memang ini agak dikebut gitu. agak dikebut dan diprioritaskan kayaknya. Prioritaskan. Oke, jadi nanti sepanjang jalan yang Bapak lakukan, normalisasi, pembersihan pinggir jalan, semua sudah dilakukan seperti itu berarti ya. Nah, kaitan dengan tadi kendala-kendala, memang koordinasi dengan pihak kecamatan itu dilakukan. Nah, upaya ini dan koordinasi yang ditempuh ini, apakah berjalan normatif dan mereka respon? Karena ini untuk kepentingan Kabupaten Tangerang juga akan disaksikan 12 negara begitu Pak. Nah ini gimana koordinasi? Bapak sendiri menyambut seperti itu? Kalau koordinasi berdasarkan pimpinan rapat reguler evaluasi selalu diadakan oleh baik itu Pak Bupati maupun Pak Sekda. Antar OPD sudah menjalin komunikasi, cuman memang masih miss di bawahnya. Miss dalam arti gini, di saat kita mengerjakan galian lumpur, kita dapatkan sampah ternyata bukan lumpur, itu kewenangan siapa? Oke. Arahnya ke kemana kembali? Jadi lintas sektor harus Ya, halus lintas sektor, berbagus. harus semua bekerja karena di saluran bukan hanya lumpur, kita lebih banyak ketemu sampah dan itu tugas tupoksinya sebetulnya ada di DLHK, cuman berdasarkan perintah pimpinan kita kerja, rapikan, bersihkan, kita lakukan. Siap. Kalau kaitan dengan abrasi tadi, memang kita belum ada pembatas abrasi gitu Pak ya, untuk supaya abrasi ini tidak. Betul. Karena setiap tahun pasti kan ada dampaknya. Dampaknya. Iya, memang itu bagian dari kendala juga ya. Jadi paling utama kayaknya untuk Paling pesisir utama. pantai karena sampah dari laut langsung otomatis masuk ke sungai kita. Sungai, oke. Maka berkala Harus dilakukan. iya dilakukan seperti itu ya, karena memang abrasi belum Iya. bisa dituntaskan. Oke. Dan nanti kita akan survei Pak titik Maka, lokasi boleh Bang. yang sudah Bapak lakukan, Iya. normalisasi sungai Boleh. dan juga pembersihan area untuk wilayah ke desa Tapang ini. Iya. Kita tinjau Pak. Siap. Ya, berikut dengan tim. Oke, Siap. kita lanjut ke lokasi. Siap. Monggo Pak. Ya. Pak Agung, berarti ini di depan kita adalah jalan Ya. yang akan dibangun. Ya, jalan akses menuju parkiran Ya. atau nanti akan menjadi tempat di mana pansel akan dilaksanakan begitu Pak. Betul. Nah, jalan ini panjangnya 400 meter dengan lebar 6 meter Ya. begitu. Betonisasi berarti ya. Oke. Dengan ada jembatan layangnya. Jadi sekarang lagi dibangun paku bumi ya. paku bumi begitu Pak ya. Memang ada kendala kesulitan Pak sepertinya Pak ya. Pasti Nampak belum untuk belum kendala begini. pekerjaan di lahan basah kayak gini akan sulit gitu. Akan sulit. Iya. Iya, ya. Tapi diprediksi bisa fungsional lah Untuk untuk merompet beratan. ya, untuk PAMSI fungsional sudah bisa dipergunakan. Mantap Pak. Ya Pak Agung, ini Siap. kita persis di tengah-tengah lokasi yang akan dijadikan tempat event nanti ya. Ya, betul. Dan ini juga pemirsa Batu TV kita juga didampingi oleh tim Ya. dari pihak UPT, ya SDA dan Bina Marga Kabupaten Tangerang. Betul. Dan di depan kita ini ada Sungai Ciketapang. Ciketapang. Betul. Nah, sungai ini yang tentunya dijadikan objek yang nanti akan sangat kelihatan banget gitu Pak ketika kunjungan datang ke wilayah sini. Siap. Dan ini yang dinormalisasi oleh UPT wilayah Bapak nih. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak? Kita sambil tinjau ke lapangan Pak. Siap. Silakan. Nah, ini memang jalan masih Masih lumpur, Pak, ya? Perlu Karena ya, masih proses banyak yang pengerukan harus begitu. kita rapikan ya. hmm. Dan memang luasnya begini Pak ya? Berapa meter nih rata-rata luas? Kita akan berbeda karena di hilir akan lebih besar. Lili besar. Hilir oke. akan lebih besar karena fungsinya memang membuka ya, Oke. buka aliran air. Sedikit bercerita, ini adalah pekerjaan hasil dari galian lumpur mekanis yang dikerjakan oleh alat bergerak kita amfibi ya. Oke. Amfibi yang sudah bekerja selama 25 hari kalender. Sudah dianggap selesai
Belum, karena perapian kita hasil galian lumpur belum dilaksanakan. Kita bergeser sedikit ke posisi yang tidak bisa masuk alat. Oke, ini makin mengecil Pak ya? Mengecil. Inilah turun tim kami selaku UPT. Jadi secara manual? Ya, secara manual. Menggunakan alat-alat manual seperti cangkul begitu? Betul. Oke. Dan kembali hasil galian lumpurnya kita pindahkan ke tempat yang aman, hasil koordinasi dengan otoritas kawasan, bahwa kita ini akan ditata juga menjadi taman dari pihak Dinas Pertamanan. Nanti ke depan ini akan menjadi taman begitu Pak? Betul. Jadi taman oleh Dinas Pertamanan. Ya. Jadi nanti akan terlihat tambah hijau begitu Pak ya? Ya. Makin rapi. Jadi proses masih dalam proses. Masih on progress kita ya. On progress. Nah kalau pengurukan masih terus berjalan? Masih terus untuk perapihan. Oke. Perapihan, tapi rutin berkala itu yang berdasarkan perintah pimpinan akan kami laksanakan. Karena untuk menjelang hari hanya sepertinya memang teman-teman kita dari UPT harus kembali turun. Oke. Jadi untuk mengamankan Oktober mendatang ya. mungkin bisa berkali-kali lagi dilakukan pengurukan begitu. Betul. Normalisasi ya Pak. Ya. Kalau bibir sungai sendiri memang sudah di batu-batu begini Pak ya? Sudah rapi begitu ya? Belum sampai ke muara. Belum ini kalau nggak salah ini sampai 900 ke depan. 900 itu udah terpasang batu kali. Ya. Jadi mungkin pemirsa Bantu bisa lihat, ini air atau air sungainya sudah mulai bersih ya, sudah dinormalisasi. Dibandingin sebelum normalisasi ya. Biasanya mungkin kita sering lihat, nampak kalau di tempat-tempat lain ya, yang bibir pantai memang agak kumuh Pak. Memang banyak sampah dari hulu yang dikirim begitu kan. Nah ini udah mulai bersih, gitu kan. Mudah-mudahan kan seperti itu, apalagi dilakukan secara berkala. Ya, nanti apa lagi? Dijauh kemana kita Pak? Mungkin ke arah sana Pak. Depan sana. Ke arah sana karena ada memang pekerjaan. Ini sekarang lagi tidak ada penggalian begitu? Ada, kita di sebelah rumah kumuh itu Pak, masih ada pekerjaan galian lumpur kita masih gitu. Oke, siap. Yuk kita ke sana, dijauh. Nah Pak Agung, ya. Kita tadi sudah survei dan kunjung beberapa titik Pak, termasuk tadi Sungai Cimauk yang Bapak sudah normalisasi, terus juga pembuangan Sungai Ciketapang, dan tadi juga kita di hilir Sungai Ciketapang. Ya, jadi sejumlah atau 3 titik lokasi hari ini Bapak coba normalisasi dan itu terus berkala begitu Pak. Ya kan? Dan ada kendala nggak sih Pak yang sulit Pak, yang Bapak hadapi ini untuk mencapai target tadi? Kendala pasti. Bapak boleh sini Pak lebih dekat lagi. Pasti ada ya kalau kita melakukan pekerjaan ya. Yang paling kami terasa ya itu adalah koordinasi. Koordinasi, oke. Lintas sektor. Koordinasi yang tadi saya sempat bicara terkait apa yang dikerjakan pekerja kami lumpur, tapi yang kami dapat adalah sampah. Tapi itu tetap menjadi tanggung jawab kita untuk membuangnya ya, Bang Asep ya, Bu Arum ya. Tetap menjadi tanggung jawab kita harus membuangnya. Sebetulnya kalau misalnya kembali lagi tupoksi, bisa. Pekerjaannya siapa gitu. Cuman itu namanya tugas pimpinan kita kerjakan gitu. Iya, karena kalau tidak dikerjakan, nampak kerja itu belum selesai begitu Pak ya? Betul, belum selesai tugas kita. Jadi begitu. Nah untuk titik-titik tertentu ada yang lebih rutin nggak Pak dikerjakan? Kayak tadi, contoh di Cimauk, itu kan dekat sekali dengan pasar begitu kan? Betul. Otomatis sampah itu akan selalu menumpuk Pak begitu. Betul. Dan itu lebih sering Pak berarti begitu? Cimauk jadi salah satu lokasi yang rutin tiap tahun ya, baik kami di UPT maupun di dinas melakukan normalisasi. Tapi kembali lagi ada di hulu atau di hilirnya, lokasinya berbeda tiap tahunnya gitu. Ya fokus di pas jembatan Pasar Mauk itu. Oke, kaitan dengan sampah ini pasti karena normalisasi itu tidak jauh dengan sampah begitu Pak, bibir pantai terus orang buang sampah sembarangan. Himbauan terhadap masyarakat sendiri Bapak sering nggak sih kasih tahu mereka, karena sungai ini penting gitu untuk kehidupan kita gitu kan. Dan mereka berbuang sampah ya otomatis kerjaan Bapak makin nambah gitu. Oh betul Pak. Terutama mantri yang berhubungan langsung dengan para warga di lingkungan tempat kerja kita ya. Dia selalu mantri ya, selalu memberikan arahan, bimbingan kepada warga. Cuman kembali lagi pola pikir, kebiasaan itu memang sulit kita rubah ya. Jadi diharapkan lebih baik lah begitu, karena memang sungai ini kalau di tempat lain ya sumber kehidupan begitu Pak ya. Betul. Itu Pak. Nah, apalagi mau disampaikan Pak untuk persiapan PAMSE? PAMSI kebetulan karena Aung di UPT SDA banyak bicara SDA, cuman bisa Aung cerita dikit terkait ya pembangunan ini bisa terlihat ya. Betul. Bisa terlihat ini.
beberapa OPD bekerja di kawasan mangrove ini. Ini dari Dinas Kelautan Perikanan lagi merenovasi aula. Oke, aula. Ini tadinya apa? Tadinya aula. Aula. Oh, sekarang diubah menjadi ini Aula dengan atasnya. tampilan kalau dari master plan perencana itu jadi atapnya kerang kalau nggak salah ya. Oh, kerang. Oke, oke. Ini akan lebih elok Pak, lebih enak dilihat begitu Pak nanti ke depannya begitu ya. Betul, betul. Jadi bukan hanya untuk PAMSI aja ini ke depan ya. Harapan kita bersama tentu ini akan jadi minimal jadi objek wisata begitu, orang berkunjung ke sini merasa nyaman begitu Pak. Oke, siap Pak Agung, makasih banyak Ada waktu dan satu lagi kesempatan. tambahan Apa nih. nih? Boleh. Mungkin itu Boleh, yang jadi apa ya? Oh ya, ini. Yang- Ini lagi pembangunan. Ya, paku bumi yang lagi Paku ditanam bumi. itu adalah jalan masuk akses ke kawasan ini. Coba lihat sambil ke kamera. Kawasan ini masuk ke kawasan mangrove. Kita tidak pakai jalan lama nantinya yang di kantor desa, tapi menggunakan jalan baru yang dibuka itu sepanjang kurang lebih ya karena itu porsinya ada di bidang marga sekitar 400 meter. 400 meter Ya, dengan jembatan layangnya. jembatan. Nanti akan masuk langsung ke bibir pantai begitu. Tidak di bibir pantai tapi di parkiran. Oh, parkiran. Parkiran mangrove. Oke, ini jadi sarana baru ya. Ini akan Betul, makan lebih nyaman lagi ketika berkunjung sini. Betul. Jadi luas area, luas jalan 6 meter. 6 meter, jarak sekitar 400. 400 meter. Ya. Siap, mantap lah. Mudah-mudahan sesuai target Pak. Jadi nanti rencana Oktober sudah atau Desember sudah selesai, Pak? Oktober target sebelum acara PAMSI udah harus selesai semua. Oke, Secara tapi fungsional ya. secara fungsional. Ya, ya. Jadi PAMSI semua sudah berjalan begitu Pak. Siap. Termasuk di UPT juga. PT harus bekerja Iya. keras karena ngelihat ini kita harus kerja lagi Wah, betul. membersihin saluran. gitu. Siap. Begitu Pak Agung. Siap. Oke, terima kasih nih Pak Agung. Sama-sama, Waktu dan Pak. kesempatannya Bu Arum dan Pak Asep. Ya. Sudah kita diskusi panjang lebar terkait pelaksanaan persiapan PAMSI begitu Pak ya Siap. di Departemen Bapak. Ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi Pak lebih panjang di sesi berikutnya. Saya Siap. izin mohon pamit Pak Siap. Agung. Ya, Bu Siap. Arum, Pak Asep, terima kasih Ya, banyak. ya. Siap. Pemirsa Banten TV, simak terus Ngopi Hangat di episode berikutnya. Kita akan coba mengulas lebih panjang tentang hal-hal yang lebih menarik. Dan saya bertama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.